Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha wa qala aidan maut lil mu'minin rahatun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'ziyah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati guru kita Maulana Ustaz Mansur Matanullah bitul hayatihi wa nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz Anjil Yaman, orang tua kita Bapak Abdul Rahmat yang sahibul bait, sahibul musibah, yaitu keluarga besar Bapak di sana ya bin Tarsa. Semoga kiranya diberikan kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan dalam menerima musibah ini amin. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun an taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Artinya yaitu kita sebagai manusia tidak tahu, tidak paham akan apa yang terjadi kepada kita pada esok hari. Jadi sesuatu yang terjadi besok hari yang menimpa kepada kita itu kita tidak akan tahu. Yang kedua, kata Allah adalah dan seseorang itu tidak akan tahu di bumi mana atau di tempat mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru saya itu Pak lagi ziarah ke Wali Songo, ke Haji Jaya di bin Muhajir. Itu baru sampai di daerah Cirebon, kemudian meninggal Pak. Artinya apa? Kan beliau tidak tahu ya di mana tempatnya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita semua nanti kita tidak tahu. Ada lagi tetangga saya di sana di Klender pergi haji sama suami istri. Di tanah suci Mekah istrinya meninggal. Akhirnya pulang hanya sendiri tuh. Kan begitu ya. Jadi semua itu nggak ada yang tahu. Belum lama ini kita mendengar bahkan melihat di TV maupun di media sosial yang lain pesawat apa namanya, pesawat apa tuh? Pesawat Sriwijaya, betul nggak? Itu kalau dia tahu, kalau dia tahu mau meleduk, mau kejebur, kira-kira pada naik apa enggak? Jangan kan bayar dia, dibayar miliaran juga nggak bakalan mau. Masya Allah, bakalan meleduk, rame yang meninggal sampai berapa itu? Masya Allah sampai 62 barang-barang ya, Masya Allah. Iya, jadi manusia itu tidak tahu bakal matinya di mana dan kapan waktunya, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita nih belum tahu nih ntar apa pulang tahlil
Lah Allah yang punya urusan, betul ya? Umur itu punya Allah. Kita nggak punya daya upaya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhimun. Kata Allah, kalau ajalnya orang itu udah datang, maka tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik maupun dimajuin, nggak bisa. Semua udah ketetapan Allah SWT. Jangan berpikir saya masih muda, saya masih sehat. Nggak bisa begitu. Tadi kan contohnya banyak, yang lagi sehat tahu-tahu ya mati bareng-bareng, yang lagi sehat tahu-tahu ya tuh belum lama teman saya di Klender, Ustaz Nur Hasan namanya, umurnya baru 55. Paginya sama istrinya habis nyarap nasi uduk, masih ngobrol-ngobrol, jalan kono jalan sini, nggak ada riwayat sakit. Jam 11 siang udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya. Bahkan umurnya masih pada muda-muda. Sekarang ustaz-ustaz yang pada meninggal tuh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber umurnya berapa? 44 masih pada muda. Ustaz Dasuki baru berapa umurnya? 50. Baru 50-an, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Berarti kalau kita lihatnya rata-rata umur di bawah 60 ya yang pada mati ya. Kalau yang 60 lebih udah aman. Mana Fadiran? Kan udah 60 lewat. Lalu jamaah sekalian, kata Allah, wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Seseorang itu tidak akan mati kecuali atas izin Allah dan ajalnya sudah sampai. Kan tadi itu ajalnya kalau udah sampai, nggak bisa dikatakan masih muda, enggak. Tetap dia mati. Ya. Nggak dibilang ini masih anak kecil. Kenapa yang tuaan bapak kumat masih panjang? Anak kecil diambil umurnya masih baru 10 tahun misalnya gitu ya. Lah itu kan udah apa? Udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bayi itu dikandung sama ibunya 4 bulan, itu sudah ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih 4 macam catatan sama malaikat. Yang pertama adalah umurnya sekian. Umurnya sekian nih kalau bahasa kitanya itu. Terus kemudian apa? Nanti jodoh kita sama siapa itu ditentuin. Kemudian rezeki kita ditentuin. Dan yang keempat adalah sa'idun aw syaqiyun. Orang ini terakhirnya bahagia atau menjadi celaka. Itu udah dikasih. Cuman kita pada lupa. Ya, kita pada lupa ya. Nggak lupa apa nggak tahu dah. Pokoknya kita nggak tahu. Pokoknya umur kita berapa kita nggak tahu. Karena saat itu kita udah salah terima itu sama malaikat sebetulnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian masalah kematian ini bagi orang yang beriman kata Nabi rohatun, kesenangan. Walil kafir azab. Kalau bagi orang kafir azab. Tapi kalau orang beriman ini kesenangan, Pak. Kenapa? Karena dia udah nggak dibebankan lagi sama Allah. Betul nggak? Udah nggak diperintah sholat, nggak diperintah puasa, nggak diperintah ngaji, nggak diperintah untuk haji, ibadah yang lainnya. Betul apa nggak? Kan enak ya? Hah? Enak apa enggak? Udah dibebas tugaskan sama Allah, sudah dipensiunkan sama Allah, masa kagak enak? Orang pegawai negeri nih sudah dipensiunkan, tinggal terima gaji aja, enak nggak tuh? Kerja kagak, tinggal terima gaji, enak nggak? Logikanya begitu ya. Pada kagak mau, pada takut sama mati. Al-maut jisrun yusilu ilal habib ilal habib. Artinya Nabi, mati itu adalah jembatan yang menyampaikan seorang kekasih kepada yang dicintainya. Kita cinta sama Nabi, lewat mana kita ketemunya? Lewat kematian. Kita cinta sama Allah, lewat mana ketemunya? Lewat kematian.
Kan begitu. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah di dalam surganya, maka kerjakan amalan-amalan yang soleh, yang baik. Yang dilarang sama Allah jangan dikerjain. Tuh. Dan jangan menyekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun. Jadi kematian itu kembali bahwasanya bagi orang mukmin adalah sebuah kesenangan. Cuman kira-kira sahabat dulu ada mau. Yang tua duluan. Sekarang siapa yang paling tua sini? Ya, jadi al-maut lil mu'minin rahatun. Kematian bagi orang beriman adalah sebuah kesenangan. Kata Nabi begitu, kecintaan. Maka Nabi ketika ditawarkan, wahai Nabi, kamu malaikat Israel, kamu mau meninggal, wafat, bahasanya sekarang ini 63 tahun atau mau dipanjangkan umurnya? Oh, Nabi memilih ingin bertemu sama Allah. Akhirnya 63 tahun Rasulullah diwafatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya ditawarin tuh, mau hidup terus panjang umur sampai ratusan tahun atau bagaimana, atau menghadap kepada Allah. Akhirnya memilih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu, artinya apa? Kita kembali ini dengan kematian ini pada saatnya kita lagi antri ini. Lagi antri, pada saatnya kita akan dipanggil oleh malaikat apa? Israel datang sama kita, Masya Allah. Ya enggak pakai bisa lari-lari, enggak bisa. Bahkan nyamperin. Enggak bisa lari, bahkan nyamperin. Contohnya apa? Orang sini Pak, Keranji, subuh-subuh mancing ke Kerut Marunda, sampai sana mati. Kalau tahu ada malaikat di Israel sono, dia kira-kira mancing apa enggak ke sono? Ayo Allah. Iya, artinya apa? Umurnya masih muda, dia mau mancing ke Marunda, tahu-tahu nggendak ikan, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, artinya apa? Ada malaikat Israel lagi nunggu di sono. Kalau dia tahu, nggak bakalan dia ke sono, ya. Karena apa? Memang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apa? Mari kita persiapkan ya bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Karena apa? Dunia ini ya Masya Allah, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tipuan yang memperdayakan. Kita lihat orang punya gedung mewah, kayaknya enak, belum tentu dia. Orang punya mobil mewah, kayaknya enak, belum tentu. Bahkan kadang-kadang tidur aja susah dia. Mau minum obat tidur dulu, betul nggak? Kalau kita kan gimana nyender ini? Gimana nyender tidur ya? Masya Allah. Apalagi kalau hari Jumat itu di masjid, gurih banget itu. Dengerin khutbah mending pada dengerin khutbah. Tahu-tahu komat, bangun, Masya Allah. Ya seperti itu. Jadi apa? Berbanyak bekal. Watazawadu fa inna khairaz taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Kusano bin Tarsa diterima amal ibadahnya, maafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga semua kita mohon kepada Allah, kalau Allah memanggil kepada kita, ya insyaallah kita berharap dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian. Amin Allahumma.